Saya menanggapi semangat beberapa rekan yang menginginkan RUU ini cepat disahkan. Itu bagus. Ada banyak pandangan yang memperkirakan bahwa ini bisa cepat kok. Karena kita mengatur hal-hal yang umum gitu. Tidak detail gitu. Tapi rekan saya dari Golkar sudah memantik kita agar cepat boleh. Tapi kasus-kasus yang ada selama ini jangan sampai nggak terjawab padahal undang-undang ini sudah lahir. Saya mencoba melengkapi keinginan rekan dari Golkar dengan beberapa masalah yang Anda kata rekan-rekan bisa memberikan jawaban dan solusi. Mudah-mudahan itu bisa menjadi norma yang berguna secara efektif. Sekarang yang pertama, ini terjadi di dapil saya, masalah nomini. Di Bali banyak sekali nomini. Sampai awal tahun 2025, saya mencatat ada 463 bidang tanah berstatus hak pakai. Bukan nomini ya. Ada batasan di situ. Maksimal hanya 5.000 meter. Orang-orang luar itu protes. Nggak puas dengan hak pakai. Nggak puas dengan pembatasan 5.000. Akibatnya apa yang terjadi? Penyelundupan hukum. Mereka mencari kartu-kartu penduduk, dipinjam, lalu di atas namakan tanah orang luar itu kepada penduduk pribumi. Sekarang problem yang muncul sudah mulai tampak. Tidak puas dengan hak pakai, tapi menimbulkan masalah dengan nomini. Apa masalahnya? Ketika tanah itu akan dipindah tangankan, lalu si nomini meninggal dunia, menghilang, atau tidak ditemukan alamatnya. Nah, menurut saudara-saudara yang banyak pengalaman di lapangan, ini, Pak Bina Kutari itu saya lihat rajin sekali menulis. Mudah-mudahan ini ada jalan keluar. Bagaimana RUU PI Hukum Perdata Internasional ini dapat menjawab fenomena perjanjian nomini tersebut. Dan kita harus bisa menjawab. Walaupun secepat apa kita mengesahkan undang-undang ini, khusus untuk Bali ini kebutuhan yang luar biasa mendesak. Agak praktis, tapi nggak apa-apa, karena memang masalah-masalah praktek yang terbengkalai inilah yang harus kita jawab dalam RUU ini. Masalah kedua, masih penyelundupan hukum. Kalau di luar negeri ada perkawinan warga negara kita, lalu dilaksanakan menurut hukumnya negara yang bersangkutan, pasal 56 Undang-Undang Perkawinan itu mengatur perkawinan seperti itu asal dilakukan menurut negara yang bersangkutan, walaupun mereka berbeda agama, itu secara administratif bisa dicatatkan di Indonesia. Saya ulangi, bisa dicatatkan di Indonesia. Akibat yang timbul, karena cinta, beda agama, perkawinan tetap berlangsung. Maka dia keluar negeri, dia melakukan perkawinan. Dan harusnya, menurut pasal 56 ini kan dibolehkan mereka mencatatkan. Tapi kalau lihat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, jangan-jangan kita melihat ada kontradiksi di dalam praktek. Teorinya pasal 2 dengan pasal 56 itu tidak bertentangan. Tapi prakteknya nanti terasa ada pertentangan. Kenapa? Menurut pasal 2, bukankah perkawinan di Indonesia hanya sah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing? Tidak boleh beda agama. Di Indonesia itu tidak dikenal perkawinan beda agama. Tapi di luar negeri dikenal dan boleh didaftarkan. Problem yang timbul apa? Penyelundupan hukum.
Dan kalau ada penyeludupan hukum, tadi sudah disinggung tentang ketertiban umum, mudah-mudahan kita bisa sama-sama melacak apakah ketertiban umum yang ada dalam RUU ini sudah memberikan definisi yang pasti, yang adil, yang tepat, dan tidak menghalangi investasi. Tapi sekali lagi, perkawinan model yang tadi saya singgung itu pasti akan mengganggu ketertiban umum. Ketika saya praktek itu terasa banget. Ini kok bisa ada ketidakadilan? Nah, pertanyaan yang timbul, apakah RUU Hukum Perdata Internasional ini menurut Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, perlukah mengatur ketentuan perkawinan beda agama di luar negeri asal dilakukan menurut hukum negara yang bersangkutan bisa disahkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional? Perlu nggak pengaturan seperti itu? Dan jika pengaturan seperti itu untuk menghargai hukum nasional, apa yang menjadi problem? Siapa yang dirugikan kalau kita menghargai kepastian hukum dari aspek hukum nasional yang sudah mengatur tentang masalah tersebut? Mungkin yang ketiga, ini banyak disinggung, pengusaha Indonesia dengan pengusaha luar negeri, kalau berunding membuat perjanjian, kenapa ya pengusaha Indonesia itu cenderung kalah wibawa, sehingga ketika perjanjian itu ditandatangani, kalau kita lihat data, ada kecenderungan bahwa sengketa yang timbul akan diselesaikan menurut hukum luar, menurut pengadilan luar. Rata-rata negosiasi kita seperti itu. Memang ada asas kebebasan berkontrak. Ya, kalau mau begitu, boleh. Problemnya, kita membuat undang-undang ini kan tidak bisa mengabaikan kepentingan nasional. Maka pertanyaan yang timbul, apa yang bisa kita lakukan dalam RUU ini untuk melindungi pelaku-pelaku usaha Indonesia agar tidak diadili selalu oleh hukum asing, tidak diadili oleh pengadilan asing, tapi kita tidak boleh mengabaikan asas kebebasan berkontrak. Tidak boleh mengabaikan asas kebebasan berkontrak, tapi bisakah kita melindungi pelaku usaha Indonesia melalui RUU ini? Itu pertanyaannya. Bagaimana caranya? 3 saja dulu, cukup. Terima kasih.